Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembahasan kedua kitab Al-Ubudiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca definisi ibadah yang ada di halaman 2, di mana Syekhul Islam rahimahullahu taala di situ mengemukakan redaksi tentang kesimpulan ini, bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Dia adalah nama sesuatu yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhai, minal aqwali wal a'mal, apakah itu dalam bentuk perbuatan, perkataan, perbuatan, al batina wal zahira, baik secara batin maupun secara lahir. Membanding-banding definisi yang beliau sebutkan di sini dibanding dengan yang lainnya atau definisi yang lainnya dalam kitab-kitab lain, nampaknya definisi ini yang paling komplit, sempurna, karena biasanya di tulisan lain itu disebutkan kalau ibadah itu ya sekedar melaksanakan sesuatu yang diperintahkan tanpa menyinggung masalah batin. Nah, ini nanti berefek kepada penjabaran hakikat ibadah, di mana ibadah ini sebenarnya setiap langkah kita yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, termasuk di sini berperilaku baik terhadap sesama manusia. Bagaimana bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, khususnya kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, silaturahim kita dengan mereka, tutur kata kita dengan mereka, bagaimana bergaul dengan tetangga, berbaik-baikan dengan tetangga, dan seterusnya. Kalau ini diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan berstatus ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dulu Pak. Ini di halaman 2, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, menunaikan haji, berkata jujur, menyampaikan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, menepati janji, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar, berjihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang berpergian, hamba sahaya dari kalangan manusia, juga berbuat baik terhadap binatang, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Itu semua adalah bentuk-bentuk peribadahan amalan badan. Iya, ini alinea yang beliau sebutkan sebagai contohnya ya.
Mungkin selama ini yang kita anggap ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji dan umrah ya. Nah, ternyata lebih daripada itu. Sebenarnya nanti akan muncul. Di sini kan sudah ada tadi ya, hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan kita selama ini, kalau itu termasuk bagian daripada ibadah. Coba melampiaskan hawa nafsu dalam hal yang benar. Ya, bukan yang salah ya. Dalam hal yang dihalalkan. Kebaikan atau keburukan? Nah, berarti itu akan berstatus ibadah kalau diniatkan dengan maksud menjauhi hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk di sini pasangan kita. Siapa yang Anda pilih? Apalagi dengan niat keturunan yang soleh, dengan niat memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sholat sudah jelas ya, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan bacaan tertentu. Zakat, ya hanya saja ini ada yang bersifat sedekah, dalam arti anjuran itu lebih banyak daripada yang sifatnya wajib. Karena terkadang kan kalau kita berbicara zakat itu lari kepada nisab dan haul. Berapa jumlah harta yang mencapai ini dan berapa orang yang punya. Jadi kebanyakan itu yang sifatnya apa? Anjuran lebih banyak. Karena kalau hanya mencari yang memenuhi syarat haul dan nisab, contohnya emas, kalau kita pilih yang paling apa, ijtihad yang paling rendah di zaman kita ini 70 gram. Berapa orang yang punya emas 70 gram? Ada mungkin penjual emas, tapi kan itu jualan. Ini juga menjadi masalah pada zaman kita dan dari dulu. Apakah barang dagangan itu ada zakatnya atau tidak? Kan tidak menjadi kesepakatan. Tidak ada ijma dalam masalah ini. Bagaimana menghitungnya? Kan silih berganti keberadaannya. Sekarang dibeli, besok dijual. Dan barang dagangan yang lainnya. Jadi lebih banyak mengarah kepada anjuran bersedekah, infak, menjalankan puasa yang dimulai dengan apa ini? Puasa apa, Pak? Ya, menahan diri dari makan, minum, bercampur. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar menyingsing sampai terbenam matahari. Ya, dengan niat ya, dengan niat takarrub ibadah kepada Allah. Karena konsekuensinya tadinya makan, minum, begitu juga yang satu ini. Tadinya kan halal, tiba-tiba tidak boleh. Jangan lakukan. Kenapa? Kan puasa. Terus kapan? Nanti kan menahan semuanya ini tidak boleh dilakukan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Adapun sebelum terbitnya fajar dan sesudah terbenamnya matahari, antum ini ya silahkan. Nah, itu yang tadinya halal menjadi
bagaimana yang memang diharamkan sebelum kewajiban puasa, seperti apa? Yang ini nih, suka nih, menggunjing. Begitu juga mengadu domba, mengumpat, mencaci maki. Begitu juga menggertak orang tua atau berkata kasar kepada kedua orang tua. Semuanya ini sudah haram sebelum ada kewajiban puasa. Bagaimana kalau itu dilakukan saat berpuasa? Mempengaruhi nilai ibadah puasa atau tidak? Begitu juga prasangka buruk. Ini kan tidak kelihatan kan? Coba kan ada tadi ya, baik yang batin maupun yang lahir kan? Nah, ada hasad, dengki, iri hati, ujub. Apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub. Bangga diri. Yang dimaksud dengan ujub apa? Ya, mengagumi dirinya sendiri dan menganggap enteng orang lain. Takabur. Apa yang dimaksud dengan takabur? Ya, menolak kebenaran, angkuh. Semuanya ini terkadang tidak dilihat oleh secara kasat mata oleh sesama makhluk, tapi tetap haram hukumnya. Puasa ya. Ibadah haji. Apa ini? Ibadah haji. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Pergi ke Baitullah atau ke tanah haram untuk melakukan apa di antaranya? Berihram, tawaf, sa'i, kemudian apa lagi? Wukuf, mabit di Arafah, di Mina dan Muzdalifah sebagai niat untuk takarrub kepada Allah. Dan ini lebih komplit nih, butuh harta, butuh badan yang sehat, begitu juga apa? Syarat keamanan. Apalagi pada zaman kita ini syaratnya semakin bertambah kan. Sudah punya duit, lebih lagi badannya masya Allah sehat, niatnya bagus lillahi ta'ala, tapi kuotanya tidak keluar. Wah, akhirnya mencari-cari ini bagaimana, travel mencari cara bagaimana memberangkatkan orang sebelum gilirannya. Nah, ini memunculkan banyak masalah juga. Jadi ibadah ini, ibadah haji dan umrah itu betul-betul memiliki keistimewaan tersendiri dari, kalau berzikir itu kan ya antum mau berjalan, mau sambil membaca la ilaha illallah 100 kali dan lain-lainnya, itu zikir yang begitu mudahnya. Tetapi haji dan umrah harus tebal kantongnya, mau beli tiket, mau beli selama di sana kan butuh makan dan minum juga di sana kan. Nah, urusannya urusan traveling, perjalanan. Betul-betul usaha lahir batin yang membutuhkan harta dan perjuangan. Makanya memiliki al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Begitu juga umratun fi Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan gimana? Ta'dilul hajj,
setara dengan haji. Artinya memiliki keistimewaan seperti itu karena membutuhkan sesuatu yang lebih. Biar Anda sehat, tapi kan tidak punya uang, gimana? Kan tidak bisa berangkat. Ya, jadi begitulah ibadah di dalam Islam. Ini jenis ini banyak yang bisa lakukan, tapi mereka tidak bisa lakukan ini. Banyak yang bisa melakukan ini, tapi yang lain tidak bisa. Nah, jadi keberagaman adanya pembagian-pembagian dan macam-macam ibadah di dalam Islam itu, ya, sampai tersenyum pun dianggap sebagai kebaikan. Beramar ma'ruf ada nilai sedekahnya, dan seterusnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wah, ini nih. Kita selama Al-Adabul Mufrad kan di awal-awal kitabnya ini pembahasannya Pak ya. Dan sering kita katakan begini, maaf. Fenomena yang sangat mengerikan. Kalau tutur kata kepada kedua orang tua itu suka kurang ajar, tapi kepada tamunya atau kepada teman-temannya lembut dan sopan. Fenomena itu ada. Sampai kepada orang-orang yang dianggap intelek, berbicara kepada ibunya atau bapaknya melebihi berbicara kepada budaknya. Walaupun tidak ada budak sekarang ya, semau maunya, tapi melayani tamunya begitu bagus sapaannya. Nah, ini fenomena yang sangat mengerikan. Karena ada hadis ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhtil walidain. Kita sudah baca hadis ini di jilid 1 Al-Adabul Mufrad. Keridaan Allah itu terpaut dengan keridaan orang tua. Kalau kita berhasil menyenangkan kedua orang tua kita, itu bisa menjadi penyebab Allah meridai kita. Tapi sebaliknya, wasakhtullahi fi sakhtil walidain, kemurkaan Allah terpaut dengan kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua kita, apakah itu bapak kita atau ibu kita yang sudah murka kepada kita, tunggu ada efek kehidupan dunia yang akan kita tuai. Ini sudah menjadi apa? Kalau dalam matematika itu istilahnya sudah jadi rumus ya, bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Begitupun ininya, risikonya seperti ini. Durhaka kepada kedua orang tua, siap-siap itu sama dengan kebinasaan. Jadi hal-hal yang seperti ini merupakan ibadah. Coba antum lihat di surat Al-Isra ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Menyambung nih. Allah memerintahkan kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Lalu dan terhadap kedua orang tuamu, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Lalu diperinci di situ. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Sudah berumur tua tinggal sama kamu, jangan mengucapkan kata-kata yang isinya membentak. Wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepadanya ucapan yang mulia. Ada juga wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perintah untuk mendoakan. Ibadah. Tidak boleh kita mengatakan, wah saya mau mengurus orang tua saya karena lagi sakit. Tapi niatnya
takut tetangga atau orang lain bilang, wah masa orang tuanya tidak diurus. Nah, kalau ini bisa masuk ria juga kan. Dia melakukan itu takut diklaim sama orang lain melalaikan orang tuanya, bukan dalam bentuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah untuk berbuat baik kepadanya. Biasanya pelayanan yang seperti ini berefek juga. Allah akan menelanjangi niat buruk itu dengan sendirinya. Ini banyak fakta yang terjadi seperti ini. Dia ibadah, tidak boleh Anda berniat seperti itu kepada kedua orang tua. Silaturahim kita sudah bahas juga ya di Al-Adabul Mufrad, hukumnya apa? Apa yang dimaksud dengan silaturahim? Iya, menyambung hubungan dengan orang-orang yang famili, kerabat, khususnya yang selepel dengan orang tua kita, paman kita, bibi kita, dan yang selepel dengan kakek nenek kita. Harus silaturahim. Bukan berarti harus bawa ini bawa itu, datang kepada mereka menyalami, bertutur kata dengan baik, dan seterusnya. Apalagi pada zaman kita ini, WhatsApp, jangan HP gepeng itu lebih banyak menyibukkan diri melihat ini, share lagi. Niatnya apa? Membuat ketawa orang lain. Tapi ini tidak dipergunakan untuk menghubungi. Sudah ada 1 tahun pamannya tidak dihubungi, bibinya tidak dihubungi. Nah, ini kelalaian dalam kehidupan silaturahim yang wajib hukumnya. Menepati janji. Nah, ini penting juga nih, karena ini ciri-ciri kemunafikan kalau tidak dilakukan. Memerintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar juga. Begitu juga berjihad terhadap al-kuffar dan al-munafikin. Tetangga juga sempat menjadi pembahasan di Al-Adabul Mufrad. Tetangga memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis itu. Al-Bukhari juga, Sahih Bukhari disebutkan, mencuri harta dari 10 rumah yang bukan tetangga itu dosanya masih mending dibanding mencuri harta dari harta tetangga. Begitu juga melakukan perbuatan keji terhadap 10 keluarga yang selain tetangga, itu dosanya masih mending dibanding 1 keluarga tetangga. Perzinahan itu karena kedudukan tetangga di dalam. Sampai para sahabat mencontohkan berbaik-baikan dengan tetangga walaupun non muslim itu juga dipahami oleh sahabat dari Nabi SAW, tetap harus terjalin dengan baik. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma setiap kali menyembelih domba, dagingnya dikirim dibagikan kepada tetangga, termasuk orang Yahudi. Selalu memerintahkan budaknya untuk mengantarkan daging kambing kepada tetangganya, termasuk yang Yahudi. Ini menunjukkan keumumannya. Allahu Akbar. Bagaimana berbuat baik kepada anak yatim? Siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Ayahnya meninggal dan belum balik. Kalau ibunya meninggal itu tidak dianggap yatim ya, ayahnya. Atau kalau hanya cerai itu bukan yatim namanya. Jadi hukumnya terpaut dengan kematian orang tuanya.
Berbuat baik di sini bukan berarti selalu menyantuni. Seumpama kalau Allah mentakdirkan yang meninggal ini orang yang memiliki banyak harta, sementara ada anaknya yang belum balik, berarti itu hartanya, yang mewarisi hartanya siapa? Anaknya kan? Ya, harta itu harus dijaga. Jangan dibodoh-bodohi anak itu lalu dihabisi hartanya. Ini termasuk berbuat baik namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, itu yang mereka makan dalam perut mereka adalah bara api. Dan ini di dunia ya, yang dimakan di dunia itu dari harta anak yatim adalah bara api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka yang memakan harta anak yatim itu akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Makanya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim dan kepada ibunya. Ibunya janda berarti ya. Ya. Armalah namanya, armalah. Tidak semua janda ya. Yang armalah, yang mati suaminya. Kalau yang tidak mati namanya mutallaqah, cerai. Cuma bahasa Indonesia yang menyamakannya. Kata-kata janda dipakai untuk yang meninggal suaminya dan yang cerai. Nah, kalau dalam ini bahasa fikih itu armala, aramil, yang mati suaminya. Kalau yang dicerai bukan, mutallaqah namanya. Kan Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salat. Wanita-wanita yang ditalak, janda-janda talak ya, itu menunggu masa iddah selama 3 quru. Ya, lanjut. Begitu juga mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa takut kepada Allah, bertaubat kepadanya, mengikhlaskan hati dalam menjalankan agama karena Allah, bersabar terhadap ketetapannya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan ridho dengan ketetapannya, berserah diri kepadanya, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya, takut akan azabnya. Semua itu termasuk ibadah amalan hati yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih cenderung kepada batin. Makanya amalan hati itu mu'tabar. Beliau penulis juga memiliki kitab namanya At-Tuhfatul Iraqiyah fi A'malil Qulub. Kami sudah terbitkan ini, buku ini, tentang amalan hati. Kedudukan amalan hati ini harus didalami, karena jangan sampai kita hanya selalu mengedepankan amalan lahiriah, sementara urusan batin makanya begini, terkadang, atau jangan katakan terkadang, sering kita melihat seseorang itu aktif kajian, tapi ada sifat-sifatnya yang mengecewakan. Ini karena penataan tazkiyatun nafs, pembersihan hati itu yang lemah. Dikiranya menyibukkan diri dengan berbicara begini dan begitu itu, atau merupakan lambang yang ini kuat mengatakan kajian salaf, tapi masalah-masalah yang seperti ini dilalaikan, sehingga terkadang Allah memunculkan apa yang ada di dalam hatinya dengan kata-katanya, tutur katanya kepada orang lain. Saya sering mendengar kata-kata begini, maaf ya, saya katakan, mendapatkan dan mendengar, kok si itu bercadar. Antum tahu cadar? Apa? Tapi mulutnya tidak dicadari. Apa artinya mulutnya tidak dicadari?
tidak menjaga ininya. Nah ini mengecewakan kan. Maaf, yang mungkin istrinya pakai ini, pakai cadar, ya itu yang kita dengarkan. Dan itu menunjukkan kita ini jangan hanya cuma mementingkan yang lahir-lahir ini. Hal-hal yang batin seperti itu harus kita jaga juga. Ya ini sebenarnya di alinea ya tadi begitu juga mencintai Allah, kita akan bahas ulang ya. Antum berikan batas bacaan dari dari alinea teratas itu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas begitu juga mencintai Allah. Apa hakikat mencintai Allah ini? Harus dibaca ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.